Namun anehnya, pasca Denny Sumargo memutuskan untuk membawa permasalahan ke jalur hukum, unggahan DJ Verni bak hilang ditelan bumi. Pemirsa Silat RCTI, permasalahan lama antara Denny Sumargo dan DJ Verni Hasan kini kembali panas dan menjadi sorotan. Semua bermula dari unggahan DJ Verni di media sosial, seolah menantang Densu untuk melakukan tes DNA ulang dengan anak yang dulu sempat dituding darah dagingnya tersebut. Bahkan DJ Verni sampai menyebut bahwa Densu diduga menyogok pihak rumah sakit dan merekayasa hasil tes DNA yang dilakukan beberapa tahun silam. Merasa apa yang dilakukan sudah kelewatan, Densu akhirnya melaporkan DJ Verni ke Polda Metro Jaya dengan pasal berlapis terkait pencemaran nama baik kemarin. Menurut Densu, apa yang dilakukan oleh DJ Verni sudah sangat kelewatan dan menyinggung banyak pihak. Bukan hanya dirinya, keluarga, namun juga lembaga rumah sakit yang melakukan tes DNA pertama kala itu. Bentar. Malam itu gimana agendanya malam ini? Nanti aku jelasin, aku ke dalam dulu karena kita udah ditunggu. Bentar ya. Oke, Pak. Ya, laporannya gimana tadi, Pak? Baik, terima kasih ya kawan-kawan semua. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Laporan ya, ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Ya, pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga, kemudian jungtonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya. Bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena lah, ibaratnya gitu. Nah, akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eijkman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya? Ya kalau dari istri saya, Cik Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu membayar. Dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali. Gitu loh. Seperti Denny yang panjang lebar tapi semuanya itu bohong semua ya. Di sini saya cuman bicara ke publik semua dan ke media semua, dan di sini saya bicara sama Denny. Denny, kalau bisa kamu tidak merasa melakukan dengan saya, ayo kita buktikan dengan melakukan tes DNA. Hanya tes DNA lah bukti yang paling terkuat untuk bisa terungkap semuanya di sini siapa yang benar di antara aku dan Denny. Namun anehnya, pasca Denny Sumargo memutuskan untuk membawa permasalahan ke jalur hukum, unggahan DJ Verni bak hilang ditelan bumi. Namun bagi Densu dan kuasa hukumnya, mereka telah mengantongi semua bukti dalam laporan yang telah dilayangkan. Lebih lanjut, Densu mengungkap bahwa alasan dirinya melapor ke polisi karena ia ingin menjaga perasaan istri dan keluarga besarnya.
Karena apa yang dilakukan DJ Verni tak hanya mengungkit luka lama, namun juga mengusik kehidupannya saat ini. Nah, itu nggak tahu Ya tuh. udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum Kita ada bisa- usaha ya, menghilangkan. udah kita udah semua tahu. Oh, Jadi udah, begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya tuh sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin ya. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Saya ngomong dulu, saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Saya lapor polisi. Masih teringat jelas di benak Denny Sumargo betapa sakit dan hancur kehidupannya atas perbuatan DJ Verni Hasan pada tahun 2013 silam. Tangis Densu pun pecah kala itu, mencoba bertahan di tengah cacian dan hujatan banyak orang. Karena itulah kini saat DJ Verni kembali membuat masalah, membuat Densu sangat geram. Karena air mata dirinya dan sang mama yang tumpah akibat perbuatan DJ Verni kala itu tak akan bisa digantikan dengan materi sebanyak apapun. Tiap wanita di dunia ini berhak atas hidup mereka. Mereka bukan komoditi. Mereka bukan jualan. Mereka berhak dan layak untuk hadir di dunia ini. Mama saya membesarkan saya dengan sebuah penolakan. Dan saya paham banget bagaimana rasanya. Pernah mama saya komplain sedikit pun? Tidak pernah. Maaf, saya harus mencurahkan hati ini. Karena saya gak pernah berbicara sedalam ini. Orang terlalu banyak tahu tentang saya. Saya minta maaf kepada mama saya. Itu pertanggungjawaban saya pada dia. Sudah melahirkan saya ke dunia. Atas semua hal ini. Saya tidak salah. Dan saya tahu kebenarannya. Saya tidak salah. Dan saya tahu kebenarannya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga.
melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Bagi Denny Sumargo, sejak awal dirinya difitnah hingga karir dan kehidupannya hancur, tak pernah terbersit pun di benaknya untuk membalas DJ Ferny Hassan. Ia justru merasa sedih dan kasihan melihat anak-anak DJ Ferny yang pernah ia temui saat tes DNA kala itu. Hal tersebut pula yang membuat Densu akhirnya memilih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa menuntut apapun. Namun ternyata balasan yang dia dapatkan justru sangat menyakitkan. Saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang, kamu Ferny jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya. Karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh. Banyak loh bohong kamu. Kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh. Makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh. Alat untuk mencari pembelaan diri kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu loh. Jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kau punya anak itu. Maupun latar belakangnya dari mana gitu loh. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh. Masa depan anakmu kau pikirin. Ya dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu, yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Acting mbak, dia pinter acting. Dari mana dia? Silakan aja, dia kalau bisa mau menuntut saya apapun silakan aja, dia tuntut aja. Kini nasi telah menjadi bubur. Denny Sumargo sudah memantapkan hatinya untuk membawa permasalahan ke jalur hukum guna menuntaskan segalanya secara jelas dan terang benderang. Namun tak hanya melaporkan DJ Ferny secara pidana, pihak Densu juga akan menggugatnya secara perdata dan meminta ganti rugi secara material. Secara tegas, Densu mengatakan jika dirinya berhasil memenangkan gugatan tersebut, seluruh uangnya akan disumbangkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja dikit tadi ya. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah. Iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu tuh dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Supaya orang tahu, saya tidak ada ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya. Hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua tuh. Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu.